hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Nantikan acara pada malam hari ini, yaitu Talk Show bersama radio kesayangan Anda, Bung Jos Bima Sena di 91,3 FM. Dan jangan lupa YouTube-nya Radio Monika Surya Barito Timur. Temukan channel itu untuk berdiskusi bersama radio kesayangan Anda. Mari kita bangun Barito Timur dengan kebersamaan, dengan pemikiran, dengan idealisme, bersama radio kesayangan Anda, radionya orang Barito Timur. Bung Jos Bima Sena, pembawa acara Talk Show pada malam hari ini dengan tema penunjukan pejabat di Barito Timur, apakah atas dasar kewenangan atau kesewenang-wenangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Jos Bima Sena, pembawa acara Talk Show pada malam hari ini. Kita jumpa kembali di suasana malam kurban. Untuk besok ya, bagi kaum muslimin saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban, yaitu 1442 Hijriah. Dan untuk rekan-rekan semuanya, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda. Di ujung telepon di Talk Show malam hari ini sudah Bung Jos tawarkan tadi sebuah tema Talk Show, yaitu penunjukan pejabat di Barito Timur, apakah atas dasar kewenangan atau kesewenang-wenangan. Ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya. Penunjukan pejabat di Barito Timur, apakah atas dasar kewenangan atau kesewenang-wenangan. Oke, baik. Di ujung telepon ada Bung Senior Badowo, ada Bu Juta, dan ada Bung Yandi. Saya sapa dulu Bung Yandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, dan selamat merayakan Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Raya Kurban ini jiwa kita betul-betul dalam keadaan yang bersih, kemudian mampu dalam pengertian perasaan juga dijaga, iya, gitu kan. Mengendalikan karena kita semua di Bartim ini semua memang butuh momen Hari Raya Kurban ini karena banyak yang kurban perasaan. Yeah. Demikian, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Bung Senior, selamat malam Bung Senior, disapa untuk pendengar kita, Bung Senior. Selamat malam. Iya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Karena ini adalah momen Hari Raya Kurban. Iya. Maka salah satu intinya adalah kita mampu mengorbankan perasaan kita masing-masing. Iya. Jadi jangan mengorbankan perasaan orang lain, tapi perasaan kita. Itu intinya Hari Raya Kurban ya. Sama. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita mampu mengorbankan kepentingan kita demi kebersamaan dan demi kebaikan dengan orang lain, saudara kita. Kan begitu. Iya. Jangan dengan semau sendiri, semau diri, semau gue, semau perut. Justru perasaan orang lain yang dikorbankan. Yeah. Dalam hal ini kita setback dengan apa tadi, kewenangan dan kesewenang-wenangan. Itu beda-beda tipis sebetulnya. Yeah. Tapi kewenangan itu ada dasar hukumnya, ada payung hukum, ada aturan yang mengatur. Maka kewenangan itu boleh diambil.
Tetapi kalau kewenangan itu justru bertentangan dengan aturan, bertentangan juga dengan etika, bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu satu kewenangan yang bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan. Ya, karena kewenangan yang tidak didasari dengan aturan, tidak didasari dengan etika, moral, dan lain sebagainya, itulah dia yang disebut kesewenang-wenangan. Tegas. Kita merasa kewenangan. Tapi kalau itu tidak adil bagi orang lain, belum tentu itu sesuai. Karena apa? Karena kewenangan itu diatur demikian rupa oleh peraturan, perundangan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak melanggar hak-hak ajasi orang lain. Itu pemahaman saya dari sudut pandang ilmu hukum dan juga ilmu ketatanegaraan. Seorang pimpinan di daerah mengambil suatu kebijakan pasti ada dasar-dasarnya. Tapi dasar-dasar itu juga tidak mutlak. Dia harus ingat juga ada etika. Dan itu tidak bertentangan dengan hak-hak seseorang. Sehingga ketika kewenangan itu kita berlakukan, dia tidak merebut hak seseorang untuk menerima suatu kebijakan yang justru mengandung nilai-nilai yang positif demi kemajuan bersama, demi capaian-capaian yang memang capaian yang kita inginkan untuk Barisu Timur. Saya baliknya ke Barisu Timur. Kita kan nggak bicara orang lain punya. Iya. Nah, itu persoalan-persoalan yang perlu dipahami sebetulnya. Sebetulnya kita tidak perlu mengajar ikan berenang. Iya. Tetapi kalau ikannya loyo, sakit, ya gimana ya? Tinggal dilempar dari dalam kolam. Nah, itu hal-hal yang memang saya lihat. Makanya komen-komen beberapa hari yang saya tidak ikuti, saya buka tadi pagi, saya lihat masalah dambung, masalah inilah, masalah bikin acara adat. Saya nggak tahu itu. Itu siapa yang bikin acara adat di Dambung itu? Untuk mendirikan balai adat apa? Mungkin Bung Jos tahu itu, atau Bu Yandi. Nggak tahu juga. Ya. Dananya dari mana? Dana APBD atau dana pribadi atau dana patungan? Saya lihat rame-rame naik trail. Hura-hura. Padahal ini masa pandemi loh. Nah, apakah dengan mendirikan balai adat apa katanya di sana? Apakah itu menyatakan keabsahan bahwa tempat dari balai adat itu memang milik wilayah Bartim, Kalteng? Jangan-jangan terulang peristiwa tahun 90. Ketika kita membangun SD Impres, membangun pres, membangun balai desa, tahu-tahu tahun 90 awal justru serah terima bangunan Impres, serah terima bangunan rumah kantor desa, diserah terimakan ke Tabalong Kalsel. Kenapa? Karena waktu itu ada semacam pemaksaan kehendak bahwa itu adalah hak wilayah kita. Tapi orang punya ada pegangan juga bahwa ini ada aturan ini dari Mendagri. Apalagi yang sekarang adalah aturannya Permendagri nomor 40 2018. Apakah itu sudah digugurkan? Permendagri nomor 40 2018 tidak bisa digugurkan dengan semacam misalnya sidang adat. Nggak ada itu. Yang bisa menggugurkan itu adalah melalui jalur hukum. Ya tadi Mahkamah Agung tadi
Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, saya ingat betul itu. Pasal 76. Tapi undang-undang yang seterusnya itu mengenai pemerintahan daerah itu hampir sama. Tidak ada terlalu berubah. Kalau pertentangan atau perselisihan itu antar kabupaten, antar dua provinsi, penyelesaiannya Mendagri. Tapi kalau Mendagri tidak mampu menyelesaikan itu, atau salah satu pihak menolak keputusan Mendagri, dia harus ke jalur Mahkamah Agung. Sekarang nomor 23 tahun 2014. Ya, itu undang-undang pemerintahan daerah. Itu pasti ada perselisihan antar kabupaten, antar provinsi, itu ada pasti. Gak bisa gak ada itu. Jadi larinya kalau itu antar provinsi memang dia bisa ke Mendagri. Tapi dengan keluarnya Permendagri nomor 40 2014, kalau Kalteng tidak mau menerima, jalurnya harus ke Mahkamah Agung. Itu aturan hukum. Saya bingung. Kok pakai segala tim tapal batas? Pakai segala tim ini itu. Ini biar mereka yang dengar ini. Mudah-mudahan mereka mendengar ini. Iya. Gak ada guna itu. Penyelesaian hukum tata negara bukan dengan upacara adat, bukan dengan musyawarah adat, bukan dengan mandau. Ini adalah NKRI. Ketika itu menyangkut sudah masalah orang banyak, tentu itu adalah hukum positifnya. Antara lain salah satu dasar pijakannya Undang-Undang 23 tadi, 2014. Ada kemudian perubahan-perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 kalau nggak salah itu. Perbaikan dari undang-undang itu. Nah ini yang saya bingung, siapa pembisik-pembisik yang bermain? Masa diatur oleh LSM? LSM yang juga nggak jelas. Ya ini biar didengar semua. Karena kita bicara fakta. Bicara aturan. Bicara undang-undang. Bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar dari segala dasar hukum Republik ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi, kalau kita coba memahami hal seperti ini, saya sudah sering katakan, kalau bikin tim ini, tim itu hanya buang-buang biaya. Buang-buang waktu dan tenaga. Sementara orang gak mikirin, emang gua pikirin loh. Kalau Jakarta bilang kan gitu. Emang gua pikirin. Kita kuak-kuak, kita kau-kau, kuar-kuar. Orang pegangannya itu ada peraturan menteri dan sebagainya. Dan ini kalau saya melihat, saya bulan Mei naik ke daerah Dabung Misik, ya sumber daya alamnya memang melimpah. Dan itu sudah dikeruk habis, kalau hutannya hampir habis. Ada 70.000 hektar. Itu ada foto yang pernah saya pajang di WA. Kemudian hasil hutannya selain HPH yang resmi, illegal loggingnya pun marak sekali. Dan larinya kemana? Ya larinya ke sana dong, ke provinsi tetangga. TPS itu nyerusuk masuk di hutan-hutan, ternyata dia muat balokan. Dan kayu-kayu itu adalah kayu yang kualitasnya ekspor. Nah, ini kalau kita melihat. Jadi, kalau ada misalnya, ini menyangkut juga, kewenangan. Nah, kewenangan itu sejauh mana kewenangan itu bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kewenangan itu misalnya, membangun sesuatu di tempat yang belum selesai masalahnya. Itu kan bisa aja kita rugi. Buang-buang biaya yang nggak jelas kemana arahnya. Ya kalau Permendagri nomor 40 itu gugur. Kalau enggak,
Hehe gitu. Kan tetap untung senior dua-duanya. Ya. Yang untung banyak yang di sana dong. Ya, maksudnya kan kalau misalkan nanti ke depan kita kalah, ya kan? Ya. Nah, makanya kan milik Tabalong gitu kan? Ya. Nah, tapi yang biar milik Tabalong tetap ada yang untung begitu kan? Iya, ada pengambil kebijakan. Siapa tahu ada bisik-bisik di belakang pintu. Ya kita tidak menuduh si ACB ya. Tapi kebijakan ini kebijakan yang sangat-sangat saya rasa keliru. Sebelum clear masalahnya semua, lebih baik tidak kita Ya, sebaiknya memang fokus kepada perjuangan mengembalikan Dambung. Itu sebenarnya yang tepat. Itu yang sebenarnya harusnya. Kalau sekarang misalnya anggaran Bartim difokuskan juga untuk ikut bangun, itu sah-sah saja. Cuman logikanya ada begini, logikanya. Siapa yang diuntungkan? Kalau kita menang, oke, ya kan tidak masalah. Ya. Tapi kita saat ini kelihatannya tidak begitu fokus untuk secara hukum, mengarah secara hukum untuk memperjuangkan Dambung. Memang, gitu, kan? Memang belum ada, Bung. Jadi kalau misalnya senior, ya kan? Artinya sebagai ibaratnya mau pakai duit Bartim saat ini dibangun Dambung, usaha hukumnya dilewat-lewatkan begitu saja. Saya tidak tahu sampai sejauh mana sudah ini dilakukan, ya kan? Nah, apabila kita kalah, ya membangunnya pakai duit Bartim, ya kan? Yang rugi kan orang Bartim gitu kan? Tapi persoalannya yang untung siapa? Jadi ada orang yang dalam hal ini, apakah ini menang atau kalah tetap diuntungkan, ada sepertinya, saya lihat. Salah satu karena itu adalah proyek, Bung. Ya, kalau ratusan juta sampai miliar. Ya perlu diingat, ini kan wilayah Tanjung, Tabalong. Ya, kan fee-nya ada. Jadi, iya kan, setiap proyek itu omong kosong kalau tidak ada fee. Entah siapa yang terima itu saya nggak tahu, bukan urusan saya. Iya kan, bukan urusan kita kan? Bukan urusan kita itu. Tapi yang namanya fee itu pasti ada. Kencing di WC aja sudah bisa bayar 1.000, bisa 2.000. Dilapornya mungkin ke pengelola mungkin 1.000 perak. 1.000 masuk kantong. Kalau saran kita sih fokus pada memperjuangkan kembalinya Dambung ke pangkuan bumi Barito Timur. Memang itu, makanya saya keluar-keluar di medsos itu sebetulnya intinya. Kita perjuangkan sesuai jalur yang ada, aturannya. Ya, betul. Tidak bisa kita dengan misalnya LSM bikin ini. Atau memang sambil secara psikologis memang harus kita melakukan hal-hal tertentu, tapi fokus juga kepada hal-hal yang sebenarnya kepada tuntutan untuk kembalinya Dambung, kan begitu. Yeah. Jadi tetap kita perhatikan Dambung, jadi secara psikologis ikatan kita dengan mereka juga masih memperhatikan mereka, itu sudah betul, gitu kan. Tapi dalam hal ini kita juga ingin melihat keseriusan dalam pengertian secara hukum mengembalikan Dambung itu bagaimana. Ini yang belum kita lihat, sama sekali. Itu intinya. Jadi kan persoalan-persoalan seperti ini saya belum melihat. Kita bertemu kawan-kawan di sebelah, mereka ngotot bikin tim terbatas, bikin ini itu. Sekarang membuat balai adat, itu saya nggak tahu. Apakah balai adat itu di tempat yang... Jadi jangan sampai seperti Pelabuhan Telang Baru, gitu kan? Fasilitasnya dibuat, tapi operasionalnya nanti saja. Ya itulah. Ya artinya kan begini. Itu kan alasannya, ini kita bolak-balik, tapi intinya adalah untuk Bartim kan kita bicara. Itu pelabuhan sebetulnya kalau itu diusahakan. Nah ini perbandingan saja senior. Ya. Jangan sampai seperti itu Dambung mengalami nasib yang sama gitu kan. Ya, artinya jangan sampai kita sudah bangun pelabuhan gitu kan. Operasionalnya nanti aja lah ya. Kan kita masih ngurus apa hibah-hibah juga katanya. Ini apa-apaan ini saya bilang. Itu Dambung masih. Iya.
Awang-awang anggaplah. Jalan baru itu di depan mata loh. Nggak beres-beres juga diurus. Apalagi yang masih ngambang, yang di awan-awan seperti Damung. Di depan mata aja kita nggak bisa selesaikan. Padahal itu menurut Pak Cilik, itu hanya tinggal bagaimana hibah dari pusat itu dilimpahkan ke Batu Timur. Tapi persoalan lagi, contoh, gudang rotan yang ada di Bambulung Jihi, itu sudah dihibahkan resmi, diterima oleh pemerintah Kabupaten Batu Timur. Itu adalah jalan juga. Duit APBN. Nggak jalan juga. Sudah 12 tahun mangkrak loh. Jadi rumah hantu. Ya sekarang ada 2 unit mobil hibah yang bis untuk angkutan, diarahkan untuk angkutan umum gratis. Apakah jalan sekarang? Tidak jalan. Saya nggak pernah lihat itu ada jalan ngangkut anak sekolah. Iya. Informasi terakhir cuman berjalan 3 hari aja Bung Tubung. Iya, jalan. Iya, jalan 3 hari. Setelah itu operasionalnya nggak ada. Lah memang udah diprediksi dari awal kan. Ini anggaran dari mana diambil? Seharusnya waktu di 2020 sudah direncanakan untuk 2021. Bis itu sudah dari tahun berapa? 2020 kan? Iya. Awal tahun 2021 datang kan? Iya. Gitu loh, ya kan? Ya. Dan itu sudah jalan ya. Jalan berapa hari? Jalan 3 hari, Bung Senior, jalan 3 hari dan setelah itu. Kalau saya sering duduk di depan rumah di bawah pohon ini rambutan kayak ini, nggak pernah saya lihat itu lewat. Iya. Enggak, saya sempat beriringan. Oh ya. Ya. Mungkin kalau saya lagi mandi, mungkin di situ lewat. Saya sempat beriringan sampai terminal Ampah. Ya. Tapi begini loh, kalau memang itu bisa difungsikan, saya sangat membantu untuk anak-anak kita daripada mereka naik motor hujan-hujan. Iya. Ya kalau ada saya sangat membantu sebetulnya asal dikelola dengan baik. Itu kan begitu harusnya. Jangan istilahnya tidak ada yang bertanggung jawab. Nanti kalau bisnya mogok atau sopirnya nggak digaji, nggak dikasih honor, nggak jalan lagi. Nah, iya. Sebenarnya begini Senior. Sebenarnya yang kita inginkan itu bukan jalur poros Pasar Panas Ampah, karena itu juga nanti akan dikeluhkan oleh angkutan transportasi umum, begitu kan. Sebenarnya yang susah dilewatin itulah masuk bis itu. Contoh misalnya yang tidak dilewati oleh transportasi umum itu Hayaping, Tamiang, gitu kan. Ini contoh, ya kan? Nah, atau misalkan yang tidak dilewatin oleh transportasi umum itu jalur mana lagi gitu kan? Lampu Langit gitu kan? Tamiang Layang. Nah, ini dioperasionalkannya kok dilewati oleh transportasi umum. Iya toh kata orang Jawa. Nah, itu apa ya? Itu mungkin pencitraan juga salah satunya. Iya. Ya saya pikir kurang pas juga kalau begitu. Nah, iyalah. Makanya itu namanya mengadakan itu tapi mematikan yang lain juga kurang pas saya pikir. Iya. Dicari jalur-jalur inilah yang memang agak sulit. Daerah Hayaping kan agak sulit juga, nggak ada jalur ini transportasi umum. Seharusnya jalur-jalur itulah yang dimaksimalkan gitu loh. Daerah Telang, Lampu Langit itu anak-anak kalau hujan kasihan juga dari Lampu Langit. Nah kan begitu, ya kan? Ke Telang, Tamiang. Iya. Ini kembali lagi ke kewenangan tadi. Kewenangan itu memang diatur oleh aturan perundang-undangan. Diatur oleh Undang-Undang 23 2014. Ada jelas kewenangan. Dan dasar-dasar kewenangan ini adalah aturan yang jelas untuk kemajuan bersama. Tetapi kalau kewenangan ini justru melenceng, banyak di situ faktor-faktor pribadi yang menumpang, faktor-faktor kedekatan, koloni, dan lain sebagainya, itu bukan lagi kewenangan, tapi kesewenang-wenangan akhirnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ini yang kita tidak ingin
terjadi di Kabupaten Batu Timur yang tanggal 2 Juli tadi mencapai usia 19 tahun. Iya. Ya itu mungkin lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bung Senior. Informasi terakhir terkait dengan bis umum yang akan dioperasikan di Batu Timur, yaitu jalan 3 hari. Setelah kemarin rencana dari Kepala Perhubungan saya mencoba menghubungin, ternyata nomor saya juga diblokir nih, nggak bisa masuk, dan WA pun nggak bisa dibaca. Jadi untuk kabar terakhir pun saya nggak bisa informasi langsung dari Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan bis tersebut. Saya mendapatkan informasi dari anak buah dari perhubungan sendiri menyampaikan bahwa bis tersebut operasi sekitar 3 hari, ya. Dan setelah itu tidak bisa operasi lagi dikarenakan tidak ada bahan untuk operasional. Artinya untuk beli minyak tidak ada. Ya. Lalu perencanaan selama ini bagaimana? Dan sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya saya sanggah pada waktu talkshow awal bis mau dioperasikan tersebut, saya menanyakan terkait dengan anggaran dari mana diambil dan bagaimana untuk membayar supir. Beliau menyatakan bahwa supir diambilkan dari PLT dan anggaran ini tidak jelas. Seperti itu yang saya dapatkan pada hari itu. Jadi ya, itu semua di dalam genggaman tangan, toh tidak bisa dimanfaatkan, difungsikan. Jadi pertanyaan besarnya, para petinggi itu di mana sih punya rasa untuk memajukan Batu Timur, untuk pencapaian visi misi dari Bupati pada Bupati. Ntar silpanya kurang kalau dioperasionalkannya ke situ. Oke. Silpa-silpanya saya. Oke, baik. Terima kasih Bung Senior, nanti ditahan dulu ya dan jangan kemana-mana. Anda tetap bersama kami, dan setelah ini akan kita kembali lagi. Hadir bersama saya Bung Jos Bima Sena dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon, dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi. Oke, masih bersama Bung Jos di Talk Show pada malam hari ini. Kita kembali ke tema, yaitu penunjukan pejabat di Batu Timur apakah atas dasar kewenangan atau kesewenang-wenangan, tanda tanya. Tadi sudah dibuka oleh Bung Senior Badowo terkait tersebut, dan ada waktu untuk Bang Yandi. Silakan Bang Yandi. Oke, selamat malam semuanya. Tadi sudah dikemukakan oleh senior kita Pak Badowo tentang persoalan yang berkaitan dengan kewenangan dan kesewenang-wenangan. Sesuai dengan tema malam ini, penunjukan pejabat di Bartim apakah kewenangan atau kesewenang-wenangan, begitu ya? Tanya, ya. Oke, tadi secara umum sudah disampaikan oleh senior kita. Mungkin lebih bagus ini saya lebih menegaskan saja dan menambahkan saja secara agak mendetil sedikit gitu kan, karena secara umumnya telah beliau paparkan, telah beliau sampaikan secara global lah ya kan. Karena ini temanya agak sedikit ribet. Apakah ini, kalau saya boleh artikan, apakah penunjukan pejabat di Bartim ini ya contoh yang seperti kemarin lah ya, atau dari kita tarik ke belakang lagi misalnya dari polemik Sekda waktu itu kan. Itu memang adalah kewenangan kepala daerah atau kesewenang-wenangan atau begitu. Mungkin kurang lebih saya agak kurang paham ini dengan tema ini, atau bagaimana ini Bu? Coba jelaskan sedikit. Seperti itu. Coba jelaskan sedikit. Seperti itu ya? Iya. Oke. Kan sudah dijelaskan oleh senior tadi.
Oke lah, sedikit lebih detail aja, enggak apa-apa lah ya kan, cuma menambahkan. Wewenang itu kan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Iya. Sehingga akibat kewenangan atau wewenang itu menimbulkan akibat-akibat hukum, gitu. Nah, itu yang disebut dengan wewenang. Bukan kewenangan, itu yang disebut wewenang, gitu kan. Tapi kalau kita cermati, kalau dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan dengan wewenang itu beda. Kekuasaan adalah kekuasaan, wewenang adalah wewenang. Kalau kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk dia mau berbuat apa, dia mau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dengan apa namanya kekuasaannya, kan begitu. Jadi pengertiannya agak sedikit tipis kata senior tadi. Jadi di dalam hukum wewenang itu berarti hak dan kewajiban. Kalau di dalam kaitannya dengan daerah, maka tentu kita mengartikannya kekuasaan untuk mengatur sendiri daerah itu sesuai dengan aturan hukumnya. Misalnya daerah kita adalah otonomi daerah, kan begitu. Nah, jadi di dalam otonomi daerah itu ada kewajiban secara horizontal yang berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan ini sebagaimana yang diberikan oleh vertikal di atasnya, ya kan, mengatur diri sendiri, ya kan, dan ada memang kekuasaan secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan pejabat itu berarti berkaitan dengan aparatur sipil negara. Di manakah letak kewenangan atau wewenang kepala daerah? Mari kita bedah dulu. Kewenangan itu kita harus lihat dari sumbernya dulu. Dari dasarnya dulu. Bukan begitu Pak Senior? Kewenangan itu kalau dilihat dari sumbernya, itu ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan kewenangan atribusi, ada yang disebut dengan delegasi, dan ada yang disebut dengan mandat. Kita sering dengar PLT ya, kadang-kadang. PLT itu lebih ke mandat kewenangannya. Jadi ada yang disebut dengan atribusi, ada yang disebut dengan delegasi, ada yang disebut mandat. Apa itu atribusi? Kalau atribusi itu jelas. Itu kan pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, berasal dari pelimpahan. Kalau delegasi itu terdapat pemindahan pengalihan kewenangan saja. Atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat di bawahnya. Tapi juga diiringi dengan pemindahan tanggung jawab. Nah, itu yang disebut dengan delegasi. Nah, kalau mandat lain lagi artinya. Kalau mandat hanya sekedar pengakuan kewenangan untuk pengalihan tangan saja, pengalihan tangan atas kewenangan yang di atasnya. Nah, itu yang disebut mandat. Jadi mandat itu tidak terikat dengan hal-hal yang terlalu jauh terhadap hak dan kewajiban. Dia tergantung pembicaraan saja antara yang diberi mandat dengan yang menerima mandat. Nah, apabila kita sudah mencermati hal tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kewenangan dibatasi oleh isi atau materi. Kewenangan juga dibatasi oleh wilayah. Kewenangan juga dibatasi oleh waktu. Bila terjadi keluar dari pembatasan-pembatasan yang telah diajukan atau telah ditentukan, maka bisa menimbulkan cacat hukum namanya.
Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Nah, kembali kepada aparatur sipil negara. Siapakah yang memiliki kewenangan terhadap aparatur sipil negara, baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah? Karena aparatur sipil negara itu hanya satu saja sebutannya, yang dinamakan dengan ASN. Satu saja. Kita kembali kepada pasal 25 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Nah, untuk menyelenggarakan kekuasaan, maka presiden, cermati kata-kata selanjutnya, maka presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para menterinya. Selain itu kepada siapa? Kepada KASN. Selain itu kepada siapa? Kepada apa yang disebut dengan LAN. Selain itu kepada siapa? Kepada BKN. Tanda kutip manajemen ASN. ASN punya manajemen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buka Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Artinya presiden dapat dalam mengelola manajemen ASN ini, presiden hanya mendelegasikan kepada bawahannya. Kembali kepada pengertian kontribusi dari atau sumber dari kewenangan tersebut. Kan ada 3 tadi. Ada atribusi, ada delegasi, ada mandat. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kewenangan delegasi ada pemindahan atau pengalihan kewenangan disertai dengan pemindahan atribusi tanggung jawab kepada pejabat di bawahnya. Di manakah letak tanggung jawabnya? Lihat hak dan kewajiban, lihat tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang sudah digariskan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Kembali kepada pertanyaan. Sebagai apa kepala daerah dalam kaitannya dengan aparatur sipil negara? Sebagai pembina aparatur sipil negara di daerahnya. Nah, sebagai pembina, maka di daerah ini yang menyelenggarakan manajemen ASN adalah pembina inilah, gitu loh. Jadi kalau dalam hukum itu tidak disebut dia sebagai bupati atau kepala daerah, dia disebut sebagai pembina ASN. Bagaimana dia menyelenggarakan manajemen ASN ini? Manajemen ASN ini diselenggarakan dengan sistem merit. Dengan sistem merit. Karena apa? Sistem merit ini nanti akan menunjukkan bagaimana sebuah manajemen secara baik, kemudian secara profesional, kemudian nanti apabila organisasi ASN ini sudah baik, maka tentu dia dapat diandalkan menjadi pelayan publik, dapat diandalkan pelaksana ujung tombak dari pelaksanaan pelayanan publik.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada orang cacat misalnya, jangan dipandang loh ya, kalau memang itu sudah dia memang memenuhi syarat-syaratnya. Karena undang-undang sudah mengatur. Kualifikasinya bagaimana? Kompetensinya bagaimana? Kinerjanya bagaimana? Tapi sudahkah mereka diperlakukan secara adil sesuai dengan sistem yang dimaksud dengan sistem merit? Diperlakukan secara adil di sini adalah sudahkah mereka ya dalam pengertian dalam pengertian begini loh tentang pengangkatan ASN. Jadi pola pembinaan karir ASN ini menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, dan jabatan seorang ASN sejak dia diangkat pertama sampai dengan pensiun. Kan begitu. Dan inilah yang nanti diatur di dalam manajemen ASN. Sudah benarkah mereka diperlakukan secara profesional? Itu pertanyaannya. Sudah benarkah mereka diperlakukan secara terbuka? Sudah benarkah mereka diberi keadilan? Iya. Misal, dalam suatu pengangkatan pejabat itu prosesnya oleh BKN itu sudah sedemikian rupa sesuai dengan kompetensinya, kinerjanya, kemudian kepangkatannya, golongannya. Tapi pertanyaannya yang aneh saya lihat, kok bisa 3B meloncat sementara 3C dan 3D masih banyak. Ya. Untuk menduduki jabatan struktural kepala seksi misalnya. Atau, ya kan? 4A masih banyak, tapi yang dipromosikan adalah pangkat 3D. Ini menurut Anda adil nggak ini? Sesuai nggak dengan aturan perundang-undangan ini? Proses ini memang dijalani secara benar tidak? Itu pertanyaan besarnya. Itu pertanyaan besar. Karena apa? Karena apa yang mereka tempuh menjadi karir mereka di ASN, dalam manajemen ASN itu adalah bagaimana mereka bisa berkarir dengan baik. Anda punya pangkat A, 4A, tapi tidak punya jabatan yang bisa mendukung Anda untuk berprestasi dengan baik, misalnya jabatan kabit, ya kan? Anda akan selamanya mungkin akan sulit akan naik pangkat Anda ke golongan 4B. Tapi kenapa 4A ini dulu dilewati, kenapa 3D dulu ini? Makanya tidak aneh nanti, ya kan? Yang sudah tua-tua, sudah apa segala macam, miris hatinya melihat yang muda-muda baru 3B. Saya dengar telinga saya ini. Jadi saya prihatin. Bahkan ada beberapa suara yang sudah diangkat, tapi tidak begitu populer untuk bisa dikemukakan di radio ini, Bung Jos. Yeah. Tidak semestinya sebenarnya. Suara-suara itu sebenarnya tidak harus kita dengar sebenarnya. Akhirnya apa?
semangat kerja ASN turun. Bukan hanya satu SOPD, tapi saya jamin satu Barting. Kenapa saya bilang kemarin, besok ada pelantikan. Inilah saya mau lihat ada itikat baik dan niat baik tidak mau bangun Bartim. Inilah. Kalau memang berarti akan terlihat dalam pelantikan ini saya bilang. Untuk merubah Bartim ini menjadi lebih baik. Tapi besoknya saya bilang saya cabut pernyataan saya. Saya tidak melihat itikat baik itu. Bedah kembali lah orang-orang itu. Bung Jos dapat nggak data? Udah berusaha kan? Dapat nggak data-data orang dilantik itu? Coba perhatikan. Kembali kepada tema. Apakah kewenangan atau kesewenang-wenangan? Saya tidak akan jawab itu. Masyarakat sendiri kok yang jawab. Ya kan? Karena berdasarkan sistem merit, maka kembali kepada kekuasaan presiden. Presidenlah sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat-pejabat yang ada mengisi jabatan struktural ataupun fungsional. Presidenlah yang memiliki kewenangan itu. Namun, presiden melimpahkan kewenangannya kepada bawahannya. Bawahannya ini siapa? Ya para menterinya, para dirjennya, para gubernurnya, para wali kotanya, para bupatinya. Namun pelimpahan kewenangan itu didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasarnya begini loh saya katakan. Saya delegasikan kewenangan saya. Ingat ya, ini hanya delegasi ya. Delegasi saja ya. Saya delegasikan kewenangan yang saya miliki sebagai presiden, tapi Anda harus laksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Berarti artinya jika memang prosesnya sudah memang sesuai dengan manajemen ASN, sah-sah saja. Saya bilang dalam talkshow sebelumnya, jika kita memiliki pemimpin yang memang memiliki tipe dan karakter kepemimpinan seorang yang memiliki tipe demokrasi Pancasila, dia akan ikuti prosedur demokrasi sesuai aturan perundang-undangan. Yeah. Tapi jika tidak, dia tidak akan ikuti proses itu, dia lakukan saja. Tapi orang-orang yang menjalani proses itu, yang melaksanakan proses itu hanya simbol belaka. Sementara keputusan ada di tangan dia. Siapa yang menduduki, siapa yang tidak. Kalau dilihat dari proses ini, pembina itu hanya menetapkan saja. Bukan menunjuk. Dia tidak punya kewenangan lebih dari itu. Kewenangan ini dimiliki oleh presiden. Namun didelegasikan kepada bawahannya. Hanya penerima delegasi ini melaksanakan kewenangan presiden berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu maksudnya. Anda tidak ada kewenangan untuk menunjuk sekali lagi. Anda hanya mendapatkan kewenangan untuk menetapkan saja. Bedah kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Iya. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap ini? ASN kalau berani lapor. Adakah ASN kok? Jika Anda merasa dirugikan, Anda bisa melapor. Mumpung ada Pak Senior Pak Badowo nih. Pak Senior tolong bukakan jalan bagi ASN yang berani. Untung udah dengar beliau. Iya, gimana? Artinya bila ada ASN yang selalu merasa dirugikan dalam setiap keputusan, ketetapan, lapor. Iya kan?
Ya. Karena apa? Adakah Komisi Aparatur Sipil Negara yang disebut KSN? Tapi itu lapor. Itu tergantung nyali. Saya pikir kalau sudah mereka hilang kesabaran, nyali itu nomor 21, senior. Jadi kan kita contoh aja beberapa ASN yang betul-betul mereka mengerti hak mereka sebagai ASN, itu memang mereka punya keberanian untuk menyampaikan. Dan kalau kita, kan negara kita negara hukum, bisa dilakukan gugatan kan gitu. Ya, kalau itu merupakan keputusan yang ditandatangani oleh seorang pejabat pemerintah, itu bisa ke PT UN. Jadi tidak usah ke PT UN lah, senior. Ya. Karena komisi ASN ini memiliki komisi aparatur sipil negara, gitu kan? Ya. Artinya begini saja lah. Nanti kalau masalah gugat-menggugat agak berat lah. Cukup laporkan saja ke KSN kok. Bahwa ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh. Ya kan? Bisa. Itu hak. Iya. Jadi bagusnya memang para rekan-rekan ASN yang ingin merasa dirugikan, silakan ya. Mumpung ada Pak Badawan nih, senior nih, ya kan? Udahlah, paling kita menuliskan kronologisnya kenapa sampai terjadi demikian, kenapa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tinggal memuat itu saja kita. Tinggal memuat itu saja, laporkan ke KSN. Karena itu ada sanksinya nanti. Ya, betul. Saya bicara sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Karena manajemen ASN ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Jika ada terjadi penyimpangan terhadap sistem ini, laporkan. Karena apa? Presidenlah yang memiliki kewenangan. Presiden hanya mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya, termasuk sampai dari gubernur sampai bupati dan wali kota. Sifatnya hanya delegasi, kewenangan tidak dimiliki. Itu adalah kewenangan delegasi, gitu loh. Makanya saya bilang, dari kemarin-kemarin telinga saya, itu kan hak prerogatif. Apaan hak prerogatif? Apa-apaan saya bilang. Ya demikian dulu Bung Jos. Oke, baik. Hak prerogatif itu hanya dimiliki oleh presiden. Iya, makanya saya bilang. Saya juga. Aduh, gubernur atau bupati, bukan. Setiap kewenangan yang mereka ambil harus didasarkan pada aturan yang ada. Iya. Mereka ini wewenangnya sifatnya hanya delegasi dari pelimpahan saja. Iya. Mereka tidak memiliki kewenangan itu. Kewenangan yang dilimpahkan saja. Buka Undang-Undang Nomor 5 2014. Itu maksudnya. Gitu kan? Lain kalau misalnya mereka memiliki kewenangan atribusi langsung. Tidak masalah. Tapi harus diatur dalam Undang-Undang Dasar dulu. Kalau pendelegasian wewenang itu diberikan oleh atasan kepada bawahan dia, sementara bawahan dia tidak mempunyai kewenangan, itu baru pendelegasian. Nah, bunyi undang-undangnya begitu, senior. Ya. Bunyi undang-undangnya hanya mendelegasikan presiden yang memiliki kewenangan terhadap seluruh ASN di seluruh Indonesia. Ya kan? Cuma presiden mendelegasikan kepada bawahannya. Ya, kalau jajaran pemerintahan ya melalui Menteri Dalam Negeri, kan begitu. Ya, begitu. Para menterinya, para dirjennya, para gubernur, para wali kota, dan para bupati. Gitu loh. Ya kan? Jangan salah. Jadi sifatnya yang menerima pelimpahan itu, delegasi itu, bersifat hanya menetapkan apabila kita cermati peraturan perundangan yang ada. Bukan menunjuk, saya bilang. Dia tidak punya kewenangan menunjuk itu. Ya. Yang punya kewenangan menunjuk itu presiden sebenarnya. Oke. Ya, putar dulu. Oke, baik. Terima kasih Bung Seno dan Bung Yandi. Anda masih tetap bersama kami di Radio Kesayangan Anda, Monika Sore FM.
hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di Talk Show malam hari ini. Untuk rekan-rekan yang mau gabung nanti saya kasih waktu Anda di 0813 4911 7711, di 0813 4911 7711. Ibu Juwita, ada waktu untuk Anda. Dan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu di penunjukan pejabat di Barito Timur, apakah atas dasar kewenangan atau kesewenang-wenangan. Sebentar, saya akan coba dulu penelpon yang masuk. Halo, Monika Surya FM. Halo, penelpon yang masuk. Oh ya, terputus. Oke, Bu Juwita, ada waktu untuk Anda, Bu. Kesewenangan atau kesewenang-wenangan? Ya, terima kasih buat kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Dan selamat malam buat rekan-rekan narasumber, dan selamat malam juga buat pendengar setia Radio Monika, dan secara istimewa buat saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Atas nama pribadi, keluarga, dan kawan-kawan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Salam sukses. Baik, ucapannya sama. Untuk kesempatan ini dengan tema memang sedikit ribet kayaknya ya. Kalau ditelaah itu menurut saya sih agak dikit, gimana ya, kalau bilang orang Jawa dikit bulat gitu loh. Cuman saya hanya ambil sedikit komentar yang berkaitan di Barito Timur, penunjukan pejabat di Barito Timur apakah dasar kewenangan atau kesewenang-wenangan. Jadi agak ngeri yang di kesewenang-wenangannya ini, ngeri bahasanya itu. Cuman sudah dipaparkan dengan panjang lebar, dengan begitu sangat dipahami dan dimengerti oleh narsum yang terlebih dahulu, bahwa yang memiliki kewenangan itu adalah presiden yang memberi kewenangan kepada bawahannya, dan itu sudah sangat jelas. Sangat jelas saya katakan, kenapa yang memiliki itu hanya presiden. Dan yang bawahannya itu hanya melakukan berdasarkan amanah pendelegasian wewenang. Ya. Aturan. Jadi berkaitan dengan ASN, ini karena ini tadi berbicara Barito Timur, jadi ya, dari sekian ASN yang ada di Barito Timur itu, mari merasakan, mari kembali ke dirinya sendiri, bagaimana perlakuan selama ini yang dilakukan dari atasan atau pimpinan, apakah itu memang berdasarkan, artinya aturan, berdasarkan undang-undang yang sudah dirasakan, atau berdasarkan kewenangan. Tapi kalaupun, dan ini kan memang bahasanya sudah ke masyarakat ya yang menilai artinya. Namun kalau saya boleh sampaikan, jangan sampai terjadi di Kabupaten Barito Timur itu atas dasar kesewenang-wenangan. Karena itu artinya sudah melanggar atau menyalahi dari amanah ataupun aturan yang sudah ditetapkan. Jadi begitu. Saya senang bahasanya narsum yang terdahulu tadi. Kalau ada ASN merasa dirugikan atas penunjukan, ini tadi silakan tuntut gugat melalui dasar-dasar memang sudah benar. Jadi jangan sampai kita itu merasa takut atau apa, kalau memang itu kita benar
dirasakan itu memang apa ya, nggak adil gitu loh, nggak adil. Jadinya berdasarkan pangkat, berdasarkan golongan, berdasarkan apa kemampuan di bidangnya masing-masing. Kalau memang merasa itu sudah nggak benar, itu udah tuntut aja itu. Jadi tuntut, karena bahasa ASN kan memang benar itu diberlakukannya di seluruh Indonesia. Bahasa ASN itu nggak ada bahasanya lain. Jadi tapi nggak ada seluruh Indonesia itu. Pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Iya, nah, iya. Jadi jangan sampai salah memperlakukan ASN itu, gitu loh. Kalau memang jenjangnya dia memang belum menempatkan di posisi yang seperti ini, misalnya dilangkahi oleh yang orang masih jauh di bawah, jangan sampailah seperti itu. Jadi harapan saya ini ya pakailah aturan yang memang sudah diberikan kewenangan dari presiden ke bawahan dengan sesuai dengan aturan tepat dan benar. Jangan melampaui kewenangan yang diberikan, yang betul, sudah. Jadi jangan membuat kewenangan sendirilah. Kalau membuat kewenangan sendirilah, itu menurut saya konyol sekali itu. Jadi konyol memang. Jangan seperti itu, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mungkin itu dulu Bung Jos. Jadi harapan saya memang harusnya menggunakan alur atau aturan yang sudah ada gitu. Nggak usah melenceng gitu. Karena iya betul. Jadi begini Mbak Juwita. Misalnya kita bicara promosi. Promosi PNS dilakukan kan berdasarkan perbandingan objektif katanya. Iya. Perbandingan objektif yang mana? Antara kompetensinya, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Gitu kan? Penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinannya, kreativitasnya, gitu kan? Iya. Tidak membedakan itu wanita, laki-laki, tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. Iya, betul. Ya kan? Nah kemudian yang namanya pejabat pembina administrasi pejabat pembina kepegawaian itu setelah mendapat pertimbangan tim penilaian kerja PNS. Gitu loh, barulah yang namanya nanti diadakan penetapan. Jadi harus melalui proses itu dulu gitu, ya kan? Tapi proses ini sudah benar apa tidak? Nah itu biar masyarakatnya menilai. Itu satu. Dan yang karena apa? Manajemen ASN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014. Kenapa dibuat sistem merit agar nanti tercipta satu pelayanan publik, ujung tombak pelayanan publik kan ASN, yang dapat mengangkat harkat martabat untuk pembangunan ke depan, mensejahterakan masyarakat. Itu kan tujuannya, kan begitu? Benar banget. Apabila misalkan ini sangat tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan, apa yang terjadi? Ombudsman kita rapor merah akhirnya. Iya. Iya. Mau dijadikan alasan apa ini? Apakah ini sistem merit yang dipakai? Oh, yang benar sajalah. Ombudsman aja kita rapor merah. Iya, karena ASN ini adalah pelaku-pelaku yang sangat urgent untuk pembangunan, untuk di bidang apa saja. Jadi saya nggak bicara hanya satu bidang. Itu jadi bidang. Jadi hal yang kecil. Contoh kecil Mbak Juwita. Mbak Juwita punya anak berapa? 2. Perlakukan saja tidak adil salah satunya, yang satunya bagaimana? Nah itu dia. Jelas komplain atau kecewa atau setidaknya dia nggak mau bekerja semaksimal mungkin. Jauh semangatnya. Apa bedanya sekarang dengan ASN? Nah itu. Iya. Dan dampaknya nanti ke pekerjaan itu. Nanti dampaknya ke pekerjaan. Karena pekerjaan, apa? Bung Jos punya anak berapa? Iya. Oke, Bung. Sebelum dilanjut sebentar, saya akan bacakan SMS ya, biar diterima ya. Bung Yandi ya, ditunggu dulu ya. 1221 Heri di Ampah. Percuma Bung Jos jadi ASN di Barito Timur. Tidak berguna karena yang dipakai daftar urut kedekatan, bukan daftar urut kepangkatan. Bung Yandi dan Mbak Jita silakan. Saya pikir bukan kedekatan juga dipakai. Banyak yang dekat kok. Banyak loh ke telinga saya loh. Yang sudah jauh hari juga banyak membantu perjuangan. Banyak yang dekat kok. Ngeluh juga. Ya kan? Saya pikir bukan faktor itu kayaknya.
Tapi terserah penilaian kembali kepada masyarakat deh. Kembali ke masyarakat. Dan satu hal lagi yang bisa saya sampaikan di sini begini, ketika ada di ASN itu merasa kecewa, sakit hati atau merasa dirugikan dalam bentuk apapun itu, akhirnya apa? Menurun daya semangat kerja. Itu jelas. Menurun daya semangat kerja. Karena apa? Ya karena ada rasa kecewa tadi, ada sakit hati tadi itu loh. Dan itu efeknya kemana? Ke pekerjaan. Dan efek dari pekerjaan itu apa? Mundurlah lagi, itu turun lagi. Dan hasilnya jelas. Dan hasilnya ada statement kinerja ASN kurang memuaskan. Itu dia. Kenapa statement itu muncul? Karena kita dapat rapor merah ombudsman. Yang benar-benar kerja, yang semangat sudah kalau pidato nih ya, kalau saya baca di media pidatonya wah luar biasa. Mantap. Tapi itu teks pidato, saya bilang faktanya bagaimana? Beda. Beda. Itu dia. Yang di pidato itu yang manis-manis, yang nyaman-nyaman didengar di telinga. Sama ya, waktu masalah polemik Sekda. Kita sudah ingatkan jauh-jauh. Ini sekarang kita terima dampaknya luar biasa loh. Siapa bilang tidak terima dampak? Rasakan aja sekarang. Putar kembali rekaman kewenangan gubernur dipertaruhkan itu. Wibawa orang dipertaruhkan kok, wibawa di atas. Kan begitu? Iya. Sudah diingatkan juga jauh-jauh gitu kan. Tapi ya itulah tapi memang susah kalau sudah begini kejadiannya susah memang. Oke, baik Bu Juwita, baik Bu Yani, terima kasih. Bung Senior, ada waktu terakhir Bung di jumpa malam hari ini, silakan Bung sebelum kita berbicara. Baiklah. Jadi dari apa yang kita perbincangkan malam ini, yaitu tadi menggambarkan bagaimana kepiawaian seorang pimpinan, pengambil keputusan, decision maker. Jadi dia memang kalau disebutkan kewenangan tadi, itu adalah memang yang melekat pada diri seorang pejabat. Tetapi ada dasar-dasar aturan yang mengatur kewenangan itu. Sehingga kewenangan itu tidak melenceng dan tidak juga merugikan orang lain yang benar-benar istilahnya sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada yang melenceng. Kewenangan itu karena apa? Kewenangan itu sering disalahgunakan oleh orang-orang sebagai pengambil keputusan di negeri ini. Baik oleh menteri, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota. Itu bisa saja kewenangan itu tidak sesuai digunakan untuk orang-orang yang memang dekat dengan pimpinan. Jadi bisa saja dia melenceng kewenangan itu. Tapi kewenangan ini adalah kewenangan yang bersifat negatif, bukan positif. Kewenangan yang destruktif, bukan konstruktif. Sehingga dia kewenangan itu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan tadi itu. Nah itu yang kita perhatikan. Ya kita bebas dong, kita di luar eksekutif. Kita bisa menilai. Yang di dalam eksekutif, dalam jajarannya itu sulit untuk mau berbicara. Ya. Iya. Karena ada pakai ujar orang Jogja. Mau ngomong gini, takut karena itu kan bos pimpinan saya, atasan saya. Walaupun dia tahu itu salah. Nah ini yang sifat-sifat orang-orang kita, sifat orang-orang Indonesia ini. Jadi ada pengaruh-pengaruh tadi itu, feudalisme dan lain sebagainya itu masih ada melekat. Ya kemarin saya nggak ikut waktu
masalah demokrasi, oligarki, monarki. Jadi Indonesia itu umumnya demokrasi itu memang demokrasi. Tapi tidak atau belum sepenuhnya bisa melaksanakan demokrasi yang benar-benar demokrasi. Di Batu Timur juga sama. Nah, yang sering terjadi adalah demokrasi. Demokrasi. Ya, saya nggak mau selalu ini. Kresi itu gila. Nah, iya. Kenapa? Kalau yang namanya demokrasi, itu para pimpinan, para pejabat di kabupaten ini mau mendengar apa yang disampaikan orang-orang yang terbawah, rakyat seperti kita ini. Mereka mau buka telinga, hati, dan pikirannya. Tapi gimana menurut senior kemarin kalau tidak mau buka telinga itu? Ya itulah telinga rinjing, muat tembok. Iya. Itu kami di Banjar, saya 27 tahun di Banjar. Saya hafal karakteristik orang-orang Banjar. Saya tahu, karena saya bergaul dengan mereka hari-hari. Tapi saya sering lihat pertemuan, diskusi, dan lain sebagainya, apalagi itu kelompok pemuda Kalimantan Selatan yang tergabung KNPI, saya pasti diundang menyampaikan pendapat dalam diskusi seminar. Dan saya sampaikan seperti di talk show inilah, nggak ada saya tutup-tutupi, nggak ada. Kalau memang itu A, saya katakan A. Tapi teman-teman, ya itulah bedanya ya. Mereka mampu mencerna apa yang saya sampaikan. Walaupun dengan agak dada keras. Ya pernah saya waktu mimpin, ya. Saya mimpin, kalau di KNPI daerah itu, kongres apa, saya lupa. Ya, Musda. Saya mimpin Musda. Jadi waktu saya mimpin, mengambil keputusan, ternyata ada kelompok pemuda yang protes. Langsung saya gebrak meja. Yang saudara mengerti tata tertib. Anda sudah punya tata tertib kan? Punya belum? Punya katanya. Nah, ini putusan sudah diambil, keputusan secara mutlak, suara terbanyak sudah mengambil keputusan ini. Tidak bisa Anda protes lagi. Kalau Anda tidak mau terima, keluar. Saya tegas begitu. Jadi bukan hanya di Batim ini, saya tegas, keras, berbicara. Di luar pun, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan juga di Kaltim. Jadi saya bukan hanya di sini bermain organisasi. Sudah melanglang. Nah makanya karakter saya bicara, kalau saya bicara A, saya A. Tidak ada B, C. Makanya kadang-kadang banyak para petinggi di Batim ini, ya ada beberapa lah, bukan semua, nggak suka dengan cara saya. Terserah aja Anda. Saya juga tidak makan gaji dari Anda kok. Saya tegas. Iya. Ya kan kita harus punya pendirian, punya semacam apa namanya istilahnya, prinsip yang greget yang kita pegang. Apapun kata orang, kalau itu kita rasa itu adalah yang benar, kita tetap pegang itu. Betul. Apapun kata orang. Tapi yang jelas, kenapa saya bisa, ya ini jangan dianggap saya sombong ya, jangan ya. Nah, kenapa saya bisa diminta misalnya memberikan pandangan-pandangan pada waktu rapat panitia pembentukan Gambut Raya Kabupaten. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman untuk Batu Timur. Nah, tapi kemarin karena lebih dekat ke Kapuas, maka mereka teman-teman panitia Kabupaten Gambut Raya itu berkunjungnya justru ke Kapuas. Kabupaten Kapuas. Kenapa? Karena Kabupaten Kapuas waktu itu mengusulkan 3 kabupaten. Ya.
Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, dan juga Kapuas Ngaju. Karena saking luasnya Kapuas sih. Ya, yang diterima 2. Nah, tinggal 1 sekarang Kapuas Ngaju sedang mereka perjuangkan. Nah, makanya kemarin panitia Gabus Raya silakan ke Kapuas. Tadinya mau ke Bartim. Saya bilang, tapi karena pandemi lebih dekat ke Kapuas kan hanya 45 kilo, 46 ke sana lah. Nah, itu membuktikan bahwa kita ini berbicara walaupun kadang-kadang ada yang telinganya merah mendengar, tapi kok di luar kita disambut dengan baik. Karena kita menyampaikan apa yang sebenarnya yang harus dilaksanakan. Ya, jadi kadang-kadang pemikiran Bung Senior ini dipakai daerah luar ya justru ya. Ya, itu bukti kan? Iya, betul. Nah, satu lagi. Ini pas kita kilas balik, flashback ke belakang. Pada tahun 98, ya, tanggal 3 Desember, di gedung Tambun Bunga Palangkaraya, disitulah pencetusan pemekaran kabupaten di Kalimantan Tengah. Yang menyuarakan itu adalah putusan dari Bartu Selatan. Karena waktu itu Bartim ini adalah juga Bartu Selatan. Kebetulan saya adalah juru bicara rombongan waktu itu, delegasi, dan juga Dr. Andes Guden Mundang almarhum. Mungkin masih ingat dengan Pak Guden Mundang almarhum ya. Mantan camat dulu. Nah, dari Barito Selatan, Barito Timur lah yang menyampaikan gagasan pemekaran kabupaten. Dan anehnya, semua peserta Kongres Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah waktu itu, LMDDKT, yang pimpinannya waktu itu Profesor KMA Usuk MA, Rektor Unpad. Diterima apa yang disampaikan oleh Bartu Selatan, Bartu Timur. Muncullah 24 usulan kabupaten waktu itu. Nah, yang menciut kemudian tinggal 8. Ini bukti bahwa apa yang kita sampaikan, kita pikirkan, kalau itu memang secara logika itu masuk akal, dan memang itu adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, kenapa tidak? Nah, ini sebenarnya, saya bukan membanggakan diri saya, tidak. Tapi itu justru menunjukkan bahwa pemikiran kita dari Das Barito, terus Barito Timur ini bisa diterima loh. Saya bangga. Kita jadi memang jangan sampai di luar Barito Timur ini justru PAD-nya paling rendah. Ini yang saya sangat miris mendengar itu. Kemudian capaian APBD sudah berapa persen sampai bulan Juli? Serapan anggaran. Yang kuartal pertama ada data yang kita pegang sih sebenarnya, kebetulan waktu itu dikirim ke grup Narsum gitu kan. Yang triwulan pertama saja yang saya tahu 1,3% kurang lebih. Ada saya baca tadi. Nah, itu saya mikirnya nggak masuk akal saya. Yang triwulan kedua, yang sudah berakhir triwulan kedua saya kurang tahu persis. Tapi melihat gerak roda pembangunan di atas triwulan 1 atau di triwulan 2 ini ya agak riskan juga sih ya, serapan anggaran. Nah, makanya saya berpikir kenapa di akhir triwulan 2 di April itu kan dinaikkan tamsil. Ini sepertinya memang ada kaitannya dengan serapan anggaran juga. Nah, saya inginnya sih nanti jangan karena ingin menaikkan serapan anggaran karena tidak terpenuhi target naik tamsil, nanti setelah triwulan berikutnya turun lagi gitu loh. Artinya mandat. Iya, gitu kan? Nah, jadi ini gambaran ya. Ini kan tidak dibuat-buat talk show ini kan. Iya kan? Iya. Punya. Nah, ini kan faktual. Jadi kalau orang bilang ini talk show ini orang gila semua, biar aja. Ini kenyataan yang terjadi loh. Fakta ya. Iya kan? Saya nggak tahu apakah ini dinaikkan oleh koran, media cetak, media online, media elektronik yang ada di Barito Timur yang sekarang. Katanya dapat bantuan hewan korban. Ada 3 ekor kita dapat. Ya, 3 ekor. Ada 3 ekor dari provinsi. Ada diungkapkan 1,3
persen serapan anggaran sekarang. Apakah mereka mau membicarakan masalah ini? Ya. Sudah tertutup lah bibirnya. Karena mereka tapi begini senior, begini. Ini daging hewan kurban besok. Begini senior, artinya mudah-mudahan nanti ke depan, ya kan, kita bisa ngebut untuk serapan anggaran ini. Cuman saya sangat pesimis kalau sudah di triwulan 1-2 ini. Di triwulan 2 itu biasanya anggaran yang paling serapan yang paling besar dikeluarkan. Saya tidak tahu berapa, nanti saya akan cari tahu berapa persen dari anggaran triwulan kedua ini sudah terserap. Kalau masih ya berarti kita masih dominan silpa besar nanti. Ini kan sudah masuk melangkah ke triwulan ketiga, Bung. Sudah triwulan 3, cuman kan data untuk triwulan kedua berapa terapan anggaran kita masih tunggu ini. Ya, kecuali nanti anggarannya dihambur. Iya, seharusnya triwulan kedua tadi dihamburnya. Kemarin saya di WA saya sudah masukkan bagaimana Anies Baswedan 604 miliar untuk bansos itu hari Senin ini sudah mulai dibagikan di Jakarta. Makanya pertanyaan saya kapan dibatin? Yang 10.000 aja udah dibagi-bagi kemarin. Makanya arahnya ke sana. Jadi janganlah nanti para pemimpin dua tim ini lalu telinganya merah mendengar ocehan seperti ini. Ini kan kenyataan. Di Jakarta ketika isoman itu dikasih vitamin, dikasih beras, dikasih susu. Supaya apa? Supaya imun mereka naik. Di Batim apa? Dikasih apa? Ayam petelur. Ayam petelur nggak mampu melihara, akhirnya perangkat desanya bagi ke orang kampung. Ada 2 ekor dapat, ada 3 ekor, ada 1 ekor dapat. Ribet bikin kandang. Kenapa? Karena mereka nggak mampu beli ininya, pakan. Pakan kan mahal sekarang. Gimana sih senior? Mereka di Kalsel itu jual sama kita dengan iming-iming begini, begitu. Padahal mereka nanti sedikit menaikkan di pakan saja, hancur kita. Iya. Kalteng ini kan sumber penjualan mereka di Kalsel senior. Iya. Kan ini pasar mereka. Iya, jadi apa mungkin mereka rela melihat bila Batim maju ayamnya, petelurnya gitu kan. Itu yang juga harus diperhitungkan, makanya untuk meningkatkan persaingan yang sehat dan secara baik itu harus dilakukan secara bertahap. Kedepannya kita pasti akan menjadi swasembada ayam juga kok. Kalau itu dilakukan secara matang dan terukur programnya gitu loh. Ini kan semua program dadakan. Ya, aji mumpung ya. Kemudian karena ada program COVID ini kali ya. Ya, itu pencitraan salah satu. Tuh, ini kita bicara terserah. Nah, sekarang pertanyaan, kalau PPKM diperpanjang dan diberlakukan seperti di Jawa dan Bali, Batim ini nangis. Nanti dulu senior. Saya pikir begini. PPKM kita benar kemarin ada pernah melaksanakan, gitu kan? Tapi ini kan sudah perpanjangan 2 kali PPKM ini. Ya. Dan kita tidak ada pernah menerima yang namanya ketentuan instruksi bupati untuk melaksanakan instruksi Mendagri dan instruksi gubernur untuk memperpanjang PPKM ini. Ya kan? Saya pikir kalau misalkan Mendagri tahu atau gubernur tahu harusnya memberikan teguran secara tertulis. Berarti kita memang tidak serius melakukan itu, gitu kan. Ya itulah. Saya pikir harus memberikan teguran. Bagaimanapun yang namanya instruksi harus dilaksanakan. Persoalannya instruksi ini dilaksanakan atau tidak. Itulah. Makanya kemarin bingung. Coba saya senior coba misalnya Bung Jos coba berkoordinasi dengan apa namanya ya minimal Pak Ajudan Gubernur lah. Ini sudah bagaimana ini? Saya tidak pernah melihat ada perpanjangan instruksi gitu kan. Ya memang kita belum lihat karena tadi waktu berita di Kompas TV kan
Luhut Binsar itu masih berdiskusi dengan beberapa menteri terkait. Dan sampai malam ini belum ada keputusan lagi, perpanjangan atau tidak. Nah, jadi saya berpikir bukan apa-apa dampak dari PPKM yang ada di Batu Timur. Kan katanya dirajia yang mau masuk ke sini. Yang boleh itu hanya sembako. Iya, tapi dasarnya itu apa untuk melaksanakan itu gitu loh maksudnya. Jadi, nanti tidak ada dasar, nanti mereka yang di lapangan malah kena, kasihan kan. Ini saya pikir nanti kalau sampai Mendagri dan gubernur tahu tidak ada ketentuan ini, saya pikir akan ada teguran tertulis nanti. Yang saya pikir adalah dampaknya untuk Batu Timur. Kenapa? Selama ini kita kuar-kuar, kita swasembada pangan. Kalau PPKM ini betul-betul diterapkan, PPKM darurat seperti Jawa Bali, dalam 2 kali perpanjangan, saya khawatir di Batim ini banyak yang kelaparan. Nggak punya beras. Jadi apa yang kita batalkan selama ini, katanya kita swasembada. Tapi saya lihat kok, tiap hari di belakang gereja, di pasar itu, yang bawa beras itu dari luar. Dari keluar Muntai. Nah, kalau kita banyak beras di sini, ya seharusnya kan bukan beras dari sana yang masuk ke sini mengalir. Iya, betul. Sampai beras gambut, beras unus. Jadi, apa selama ini statistik atau BPS itu hanya ngarang bahwa kita ini berlimpah hasil pertanian kita, khususnya beras. Saya nggak tahu karungnya dicap pakai apa capnya. Kalau batik babine ya, tapi kalau beras apa sih? Saya nggak tahu lah. Jadi ini kita sampaikan. Kenapa? Jadi jangan hanya di atas kertas kita swasembada. Tapi kalau pas kita dari Kalimantan Selatan tidak boleh masuk 9 bahan pokok itu, kita di sini mau makan apa? Jadi ini yang perlu perhatian juga oleh semua stakeholder yang ada di Batu Timur. Jadi pertanian juga betul-betul lah bekerja melihat PPL-nya jangan hanya gaji buta, nggak turun ke lapangan. Jadi kalau PPL itu mungkin yang turun ke lapangan itu hanya sekitar 10-15% aja. Yang lainnya nggak tahu kemana. Nah, jadi ini apa yang kita bicarakan ini tentang kewenangan. Sebenarnya kewenangan nih kalau dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada orang yang dirugikan. Tapi kalau kewenangan ini dilakukan karena berbagai pertimbangan, istilahnya yang di luar dari pertimbangan aturan perundang-undangan, aturan-aturan baku yang sudah berlaku di kelompok ASN, tentu ada orang-orang yang dirugikan akhirnya. Ya saya nggak tahu, katanya ada misalnya kabit pangkat 3, sedangkan ada yang 3B. Nggak kepake. Itu alasannya apa? Saya nggak tahu lah. Apakah itu kewenangan? Atau apakah itu kewenangan? Hah? Yang perlu kita resapi. Simple. Simple aja ya. Simple sebenarnya. Tidak terlalu menjelimet lah. Iya. Dari situ kalau tidak ada tujuan lain, simple. Itu. Jadi satu aja contoh di kepolisian. Apa bisa Kompol itu jadi Kapolres? Sementara ada AKBP. Bisa lah. Kita contoh sana aja yang paling praktis, paling gampang dicerna. Seorang Kompol jadi Kapolres. Sedangkan AKBP-nya ada. Mereka biasanya mensiasatinya begini loh.
dalam satu bidang itu nanti ya kan, ini kan yang pangkat 4A bidang lain juga, yang bidang ini kan 3D gitu kan. Tapi mereka sadar nggak 3D di bidang itu juga betuyuk juga. Nah, makanya yang orang lama gitu kan. Dan ya itulah tadi kan istilahnya kan duk. Nah, duk yang dipakai atau apa? Jadi biar masyarakat jawab sendiri. Ya. Hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian masyarakat luas. Nah, dan mereka pasti akan menjawab, kami sudah sesuai dengan aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu. Mereka pasti menjawab seperti itu. Saya jamin itu jawaban mereka untuk melakukan pembelaan pasti seperti itu. Ya, tapi kan itu tadi. Misalnya ada 2 orang 4A. Yang satu baru 2 tahun 4A-nya, yang satu sudah 6 tahun. Tinggi mana duknya? Iya, kita bicara begitulah. Jadi yang jadi perhatian sebetulnya. Susah senior kita. Jadi ini catatan sejarah buruk yang kita simpan sampai ke anak cucu nanti, ya kan, agar nanti jadi pembelajaran ke depannya untuk kita semua. Ini betul-betul sebuah sejarah yang tidak baik, saya pikir. Dan itu akan tersimpan rapi kok, akan didengar sampai anak cucu kok. Tapi kalau bisa sejarah itu saya coret pakai tinta merah. Iya. Bikin malu. Iya. Nanti ya mau tidak mau sejarah sudah tercipta. Ya makanya. Sejarah sudah tercipta. Mau bagaimana lagi? Ya kan? Dan kita juga akan menuntut pemimpin yang ke depan untuk menegakkan aturan yang memang dalam pemerintahan sebelumnya perlu ditegakkan. Kita akan tuntut itu nanti. Pokoknya ke depan, pemimpin Bartim ke depan itu harus punya integritas. Dan kita ingin minta tegakkan aturan-aturan yang belum ditegakkan di pemerintahan sebelumnya. Kita yang akan bersuara. Justru mampu memperbaiki Bartim ke depan. Itu yang kita inginkan. Sehingga Bartim tidak tertinggal jauh dengan kabupaten lain. Ya, kita tidak... Kalau untuk saat ini jangan berharap banyak Pak Senior, jangan berharap banyak. Ya, justru itu. Udah ini sejarah sudah tercipta lah. Saya nggak tahu tahun berapa pemilihan kita 2022 ya. 2024. Yang serentak. Ya, 2024. Oke. Ya itulah yang kita nanti harapkan, bagaimana pemimpin ke depan itu bisa membenahi Batu Timur yang jalan di tempat. 19 tahun itu bukan usia yang rendah. 19 tahun itu ibarat pemuda, dia sudah jadi pemuda yang gagah. Gagah berani. Seharusnya larinya kencang. Kalau melangkah, dia melangkah dengan tegap. Dah kawa bebini dah. Nah, tapi itulah kita harus membandingkan dengan misalnya Murung Raya. Nggak usah dibandingkan lah, Murung Raya jauh. Tenang. Dengan Pulang Pisau aja lah. Pulang Pisau gak punya apa-apa. Toh kita masih gimana ya? Jauh. Masih jauh. Jadi itulah pemimpin Batu Timur ke depan itu punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi, sangat berat. Kenapa? Membenahi yang sudah tidak beres. Iya. Membereskan yang tidak beres. Iya, betul sekali. Itu tugas ke depan. Jadi kalau dia tidak punya komitmen untuk memperbaiki Bartim ke depan, lebih baik jangan mencalon. Walaupun nanti 2024 masih 2 tahun, 3 tahun. Ya, tapi kan antara jenjang itu kan sudah ada harus PLT. Jadi masa kerjanya sesuai dengan 2023 tetap. Ya makanya kan nanti kan 2023. Dan saya berharap PLT itu kan pasti dari provinsi, dan ini PLT yang jeli dan cerdik nanti. Saya berharapnya itu. Iya. Saya berharap di situ nanti.
Nah, jadi itulah yang kita ingin sampaikan. Oke, Saya Pak. lagi merencanakan ada semacam seminar 1 hari. Iya, oke. Tentang Barito Timur. Jadi ada Pak Cilik siap, katanya Iya. Aqua dos 20 dos. Iya. Nanti kita cari yang lain juga. Kita tidak perlu cari sumbangan dari pemerintah kabupaten. Iya. Kita tunjukkan bahwa kita juga bisa semampu kita. Ya mungkin ada yang ngasih bungkus 10 bungkus, ada yang 20 bungkus, terserah. Ya, Iya. relawan Iya, saja. Relawan. Ya, Dan tidak perlu pencitraan kita. tidak Ya. kita kalau perlu pakai tenda, Mm-mm. terpal, Kita tidak perlu pencitraan. bukan pencitraan, tapi kita betul-betul Ya, artinya kita betul-betul banyak relawan yang bekerja nanti. menilai flashback kita ke belakang batin selama 19 tahun. Jadi untuk calon pemimpin ke depan 2022 sudah mulai ini sudah mulai muncul nanti. Nah, kita harapkan yang muncul-muncul ini kalau perlu muka-muka baru yang masih fresh, muda, relatif masih muda semangatnya. Betul. Tidak perlu harus orang kita. Ini saya paling nggak suka kalau bilang orang kita. Orang kita apa? Orang kita tidak menjamin batin itu lebih makmur. Kalau ada yang protes ke saya. Iya. Oh iya. Bukan soal orang kitanya, tapi orang yang mampu membawa Barito Timur itu lebih maju. Itu Orang yang memiliki niat baik itulah. Iya. Niat, ya. Oke. Punya rasa memiliki Barito Timur itu yang penting. Oke, baik. Bung Oke. Senior. Oke. Mungkin. Ya. Saya rasa cukup, Bung Senior ya. Masih banyak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Ada waktu 5 menit. Bu Juwita, terima kasih. Bung Senior, terima kasih. Dan sebagai poinnya sudah kita dapatkan, masyarakat sudah langsung mendengarkan. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda sekaligus closing statement. Oke, tidak lama karena setelah ini saya juga ada acara sedikit, gitu kan. Antara kewenangan dan kesewenang-wenangan. Di muka sudah dikupas mengenai kewenangan. Artinya, apa yang dikaitkan dengan pengangkatan pejabat Bartim adalah kewenangan yang dilimpahkan, yang didelegasikan. Karena kewenangan itu hanya jelas dimiliki oleh Presiden. Nah, pelimpahan ini itu dibungkus, diatur dasarnya sebuah peraturan undang-undang yang namanya nomor 5 tahun 2014 dan banyak peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi kita bukan sebut sebagai kewenangan atribusi. Ini hanya kewenangan delegasi dan itu secara tegas juga disebut di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Kewenangan delegasi. Beda dengan kewenangan atribusi. Betul, itu juga diserahkan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab yang fondasinya, landasannya harus sesuai dengan dasar hukumnya, dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi tidak ada kewenangan menunjuk. Yang ada adalah kewenangan menetapkan setelah melalui proses sesuai dengan manajemen ASN yang menggunakan sistem merit. Itu yang kewenangan dimaksud. Apabila misalkan di luar aturan main, di luar proses yang sudah digariskan, di luar dasar hukum peraturan perundang-undangan, ya itulah yang namanya kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan bahasa lainnya adalah kelaliman, kezaliman, gitu kan, ketidakadilan. Akhir kata saya ingin menyampaikan, jika ingin membangun Bartim, bangunlah dari birokrasinya. Kuatkanlah dari sana karena birokrasi ini adalah ujung tombak untuk mengantarkan kesejahteraan masyarakat. Bukan dilemahkan. Jangan dilemahkan. Kalau ini dilemahkan berarti jet pembangunan untuk mengantarkan Barito Timur kepada mewujudkan yang namanya Bartim sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera. Di sini saya berbicara tidak akan tercapai.
tidak akan tercapai. Akhir kata saya ingin mengatakan bahwa marilah bersama-sama kita mencermati secara jeli. Bartim saat ini sedang dalam kondisi yang tidak membahagiakan untuk ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam adil katalino. Bacuramin ka suruga. Basengat ka jubata. Harus. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Bu Juwita, terima kasih Bung Senior Badawa. Saya Bung Jos Bimasena, ada salah kata, minta maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dadah. Hadir bersama saya Bung Jos Bimasena dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon, dan saya berharap kritikan, saran